Waalaikumsalam. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin bangsa dan setanah air yang kami cintai. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi potensi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar. Penduduk Indonesia yang beragama Islam hampir 88,86% dari jumlah penduduk 273,87 juta jiwa. Jumlah yang besar apabila dibarengi dengan kesatuan yang kokoh akan menciptakan kekuatan yang besar pula. Kondisi keberagaman ini meliputi suku, bahasa, adat, tradisi, sampai kepada keberagaman agama merupakan bentuk dari multikultural. Harus diakui bahwa multikultural kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga Indonesia. Seringkali bahkan perbedaan tersebut menimbulkan konflik antara suku, etnis, agama. Salah satu penyebabnya ialah faktor yang pentingnya komunikasi dalam meluruskan perbedaan. Banyak sekali konflik yang bersama beragama dan kalangan yang jika dibiarkan akan memecah belah bangsa. Mulai dari propaganda kesukuan, narasi intoleransi, tindakan anarkis, penolakan pembangunan rumah ibadah, sampai yang terburuk ialah konflik fisik yang menimbulkan korban jiwa. Begini, latar belakangi oleh perbedaan suku, agama, dan perbedaan pemilihan calon kepala daerah. Untuk itu, penting sekali membangun kesadaran kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda, namun tetap satu jua. Kita merasa paling hebat dibanding yang lain. Berdasarkan deskripsi inilah tertarik hati kami untuk menyampaikan sarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Sebagai yang mari kita dengarkan lantunan indah ayat suci Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh kami dan akan diartikan oleh Sari Tilawah kami.
Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut bersifat khabari atau informasi yang artinya manusia laki-laki maupun perempuan, bergerak suku dan berkelainan bangsa, semuanya memiliki harkat, derajat, martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali As-Sabuni dalam Syurahul Tawasir menjelaskan bahwa witabnya manusia, bahwa manusia laki-laki maupun perempuan, bercorak suku dan berkelainan bangsa, semuanya memiliki harkat, derajat, martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan tegas Rasul bersabda, bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesungguhannya, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan, memperjuangkan kesungguhannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keberagaman harus kita jadikan sebagai jembatan emas untuk saling. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa saling mengenal itu mampu menjalin komunikasi dan harmoni serta mengenai cinta dan kasih sayang yang tiada. Hadirin, deskripsi Allah tentang multi hadirin wal hadirat rahimakumullah, konflik yang terjadi di negeri kita harus mampu kita selesaikan dengan menjunjung tinggi kebersamaan. Mulai saat ini, mari kita samakan langkah, satukan persepsi, seragamkan gerak, berat sama dengan dipikul, ringan sama dengan dijijik. Kita berbuat persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kita Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda namun tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Jika sifat ini diaplikasikan, maka makin majulah negeri kita di depan nanti. Sebagaimana junjungan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang akan dibacakan oleh kami dan akan diartikan oleh Sari tilawah kami berikut. أينما تكونوا
mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama tidak ada paksaan, melainkan berlomba-lomba berbuat kebajikan, sesama beramal dan membuat jasa dalam kehidupan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi berbagai perbedaan hendaknya kita jadikan sebagai upaya untuk merawat keberagaman. Dengan demikian bahwa Indonesia memiliki banyak suku, budaya, agama. Ini sebenarnya positif. Untuk itu kita sebagai insan beragama, apapun agamamu, apapun sukumu, dimanapun kau berada, mari kita bangun negeri kita menjadi maju. Hal yang paling penting kita lakukan ialah berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Indonesia menjadi maju, apapun sukumu, apapun agamamu, dimanapun kau berada. Mari kita jadikan tanah air kita tumpah darah kita. Akhirnya, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan anugerah ilahi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi kekuatan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Kedua, keanekaragaman suku, budaya, agama adalah keanekaragaman yang ada di negeri ini. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama agar banyak budaya di Indonesia tetap lestari sebagai aset bangsa yang sempurna. Ketiga, sebagai bangsa yang besar, mari kita menjaga kekompakan dengan selalu berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba berbuat kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan.